Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara. Saya Rar, saya ucapkan eh, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya ya, yang mungkin di hari ini adalah eh, masih melakukan kegiatan real ya, yang berdagang atau bekerja atau apa saja yang saat ini sedang dijalankan ya, jalankan dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Bapak Ibu semua, pagi ini saya coba mau melihat dan mengevaluasi progres perkembangan Chow token ya. Salah satu token misterius di antara beberapa token seperti Chillhout ya. Chow salah satu token yang memang sampai detik ini cukup misterius ya. Kita belum melihat official announce atau info perihal roadmap secara detail tentang proyek mereka secara detail dan diinfokan di official web mereka, dan sampai detik ini belum tanda belum ada tanda-tanda atau titik terang di mana sang dev akan menginformasikan itu ke semuanya ya. Saya melihat banyak para pemain kripto yang memiliki uh, plan untuk memborong Chow saat ini masih wait and see. Artinya uh, investor untuk saat ini belum banyak ya untuk mengambil keputusan di mana mereka secara faktanya mereka sudah siap amunisi untuk memborong Chow ya. Ada sebagian memang yang sudah memborong Chow, dan itu dengan jumlah yang cukup lumayan besar, dan ada sebagian yang masih wait and see. Artinya begini, banyak para analis atau pemain kripto yang tidak serta-merta melihat sebuah peluang token atau koin langsung membidik ya. Jadi mereka tentunya memiliki sebuah perhitungan sendiri, memiliki sebuah analisa sendiri. So far ini adalah sebuah uh, apa namanya catatan dasar bagi masing-masing pemain ya. Mereka mau membidik atau memprepare token dari banyak pertimbangan, dari banyak informasi yang mereka kumpulkan dan mereka kaitkan dan mereka kaji serta mereka analisa, kemudian mengambil sebuah keputusan. Itu banyak sekali ya. Tapi juga banyak para pemain kripto yang tidak perlu menunggu informasi detail muncul dan kemudian mereka melihat dari beberapa sisi ya. Ini kadang yang menjadi menurut orang lain yang memiliki analisa by data, dianggap kita adalah gambling. Sebenarnya tidak gambling ya. Hidup ini sebenarnya kita semua adalah gambling ya. Hidup itu adalah gambling. Kita lahir ke dunia aja sudah gambling ya. Bekerja kita juga gambling. Kita keluar dari rumah memiliki potensi resiko loh ya. Apapun yang ada di dunia ini memiliki resiko. Tidak ada yang tidak memiliki resiko. Itulah hidup. Apalagi kita bicara cryptocurrency ya. Semua kita tahu ada resiko besar di sana dan ada peluang yang besar, cukup besar di sana. Di sini kita pintar-pintar untuk meletakkan sebuah keputusan yang tepat. Ini tidak bisa harus serta-merta untuk spontan ya, spontan untuk mengambil keputusan tanpa harus mengetahui apa yang kalian beli ya. Ini perihal Chow. Sampai saat ini saya cek, ingin melihat progres untuk holder sudah berada di rank 11.000 sekian ya, 11.700 sekian lah. Kurun waktu dari starting
bulan April tanggal 20 ya, hari ini Juli tanggal 15, saya masih sekitar 2 bulan setengah lebih, hampir 3 bulan. Progres perkembangan Chow holder sudah mencapai 11.700 ya. Cukup lumayan banyak ya, dan sambil kita melihat perkembangan ke depan ya, saya coba lihat beberapa tweet dari para investor, para holdernya Chow ya, karena saya lihat ada banyak dari masing-masing negara, dan mereka adalah Chow Army ya, ada salah satu pemegang token Chow yang mungkin jumlahnya cukup besar. Mereka masing-masing negara membuat sebuah telegroup ya, membuat sebuah Twitter account yang mengatasnamakan Chow. Is okay, itu adalah sebuah apresiasi untuk Project Chow ya. Tapi dari kutipan beberapa banyak akun Twitter perihal Chow, saya hanya melihat satu Twitter ya yang memiliki akun chow.dascoin ya, chow _coin. Itu saya memang monitor. Memang terakhir saya lihat update hanya menginformasikan perihal burning atau listing atau apa. Kemudian terakhir ada tweet tentang remember ya, mengingatkan ke seluruh holder ini yang kita sedang lihat ya. Ini terakhir ya, terakhir tanggal 7 Juni mereka update, dan sampai ini belum ada info berikutnya. Tapi di sisi lain banyak para Chow Army terus aktif menginformasikan progres tentang analisa mereka ya. Saya lihat sih mereka adalah investor ya, bukan official account ya. Yang saya pantau hanya official account adalah ini, menurut saya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, untuk progres memang sampai saat ini kita masih memonitor. Banyak isu-isu di luar bahwa pada tanggal 17 besok ada unlock LP ya dan migrasi, tapi belum bisa dipastikan itu pasti atau tidak ya. Tapi ini hanya rumor ya, tetapi faktanya sampai detik ini kita belum dapat informasi resmi dari tim Chow ya. Apapun itu, kita sebagai investor ya, saya memposisikan sebagai investor, bukan sebagai trader atau sebagai apalah ya. Saya memposisikan sebagai investor. Saya masih menunggu progres tentang perjalanan Chow token. Untuk sampai detik ini masih cukup baik progresnya ya, walaupun semuanya tidak dituangkan dalam informasi resmi yang sebagian orang berharap official web segera launching ya, biar para investor keseluruhan di seluruh dunia segera melihat apa saja sih sebenarnya proyek yang akan dikerjakan oleh Chow tim ya. Memang saya lihat ada beberapa YouTuber yang sudah menginformasikan tentang project Chow ke depan, tapi saya masih belum klik ya. Artinya saya harus menunggu official announce dari Chow token atau Chow team, dan kita bisa akan kaji ke depan, kita akan bedah ke depan projectnya, realnya akan seperti apa. So far ini salah satu peluang ya sebenarnya. Kalau saya awal dari mulai ini launch, saya sudah prepare ya. Untuk teman-teman yang berlandasan pada analisa data yang real ya, silahkan kalian tunggu saja, nggak harus mengikuti apa yang kami lakukan ya. Artinya kita memiliki sebuah analisa masing-masing ya. Belum tentu juga analisa saya benar ya, bisa jadi salah, dan juga belum tentu analisa mereka benar ya. Kita masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda
ya. Jadi tidak ada catatan baku dalam melihat sebuah proyek ya, kecuali kita sudah jelas-jelas melihat data informasi resmi dari Chow dituangkan dalam sebuah roadmap, dituangkan dalam sebuah web, baru kita bicara. Oh, ternyata seperti ini proyek kedepannya. Untuk saat ini kita belum bisa, kita hanya baru bisa mengira-ngira ya, belum sebuah informasi resmi. Informasi resmi harus by data. Kita harus bisa melihat data di website atau di official Twitter mereka. So far, untuk Bapak Ibu semua yang memiliki token Chow, kita sama-sama memonitor ya, dan saya pribadi juga memprepare token ini. Mudah-mudahan ke depan ada rezeki ya. Tapi tak lepas dari itu, saya tak lelah-lelah untuk mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan. Pastikan Bapak Ibu benar-benar mengetahui, benar-benar Bapak itu mempelajari sebelum Bapak Ibu melakukan keputusan untuk memprepare token apapun ya. Tidak hanya Chow, tapi token apapun. Karena apa? Resiko dalam dunia kripto itu cukup tinggi ya. Betul. Di sana ada peluang cukup besar untuk para pemain cryptocurrency yang betul-betul jeli, yang betul-betul cerdik melihat potensi peluang. Ini harus digarisbawahi. Di luar ada tingkat resiko yang tinggi, di sana pun ada tingkat peluang. Jadi tugas kita adalah bagaimana meminimalis tingkat resiko dan bagaimana memaksimalkan tingkat profit. Nah, ini bisa kalian kemas dalam sebuah action, dituangkan dalam kalian bertrading boleh, kalian mau menjadi investor untuk membidik sebuah target sell, itu pun silahkan. Kembali ke Bapak Ibu, karena adalah uang Bapak Ibu yang memanage sendiri, Bapak Ibu yang mengelola sendiri. Kalau untuk teman-teman yang lain hanya memberikan advice ya, bukan sebuah guidance baku yang harus kalian ikutin, tetapi lebih ke bagaimana diri kita sendiri sebagai pemain kripto harus lebih intens untuk berusaha belajar apa saja kripto tuh, apa saja perlu dipelajari, banyak ilmu di sana ya. Itu perlu ya, knowledge. Kalian harus benar-benar tahu apa sih sesuatu yang kalian mau beli ini, apa beresiko tidak, memiliki peluang tidak. Itu di compare dengan analisa Bapak Ibu ya. Jika kalian memang sudah betul-betul matang dan ingin terjun di dunia kripto, disitulah letaknya kalian untuk memulai ya. Kalian coba untuk evaluasi per 3 bulan, kalian coba untuk evaluasi per 6 bulan. Passion kalian tuh oke-nya di mana? Ketika kalian menjadi seorang trader ya, ketika kalian menjadi scalping, atau kalian hanya ingin hit and run, kalian coba evaluasi ya. Sebenarnya passion kalian tuh nyamannya di mana? Karena bermain kripto tuh berhubungan dengan psikologi ya. Ketika psikologi kalian terganggu ya nggak akan baik untuk kalian rasa ya. Kalian akan terpikir terus dengan dana kalian ya. Saya tadi sudah bilang di awal, resiko di kripto cukup besar. Jadi tolong pertimbangkan baik-baik sebelum Bapak Ibu terjun di kripto. Ini hal sepele tapi kadang-kadang Bapak Ibu lupa. Yang ada di benak Bapak Ibu semua adalah cuan besar, bagaimana saya bisa create money besar, profit besar. Itu manusiawi ya, itu tujuan, itu semua orang juga mau. Tetapi di balik itu Bapak juga harus tahu ada resiko besar di samping profit yang besar. Itu coba dipikirkan juga ya. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu, salam sehat, dan terima kasih sudah menonton video yang sangat sederhana, hanya sekedar informasi ya. Ini saya bukan YouTuber, hanya menyampaikan informasi tentang review saya pribadi untuk saya pribadi ya. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.